Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk setiap saudara yang menyaksikan khotbah online Gereja All Saints Anglican Church Jakarta minggu ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series kita di dalam Perjanjian Allah dengan tokoh-tokoh penting, dengan orang-orang penting yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Dan secara khusus di mana kita di minggu yang ketiga masa Advent ini, kita bersama-sama menantikan Tuhan Yesus Kristus hadir di bumi, menantikan kelahirannya di bumi yang membawa perjanjian baru antara kita dengan Allah Bapa kita di surga. Dan pada kesempatan kali ini kita mau belajar mengenai perjanjian yang Allah ciptakan, yang Allah bangun melalui salah satu tokoh yang jelas kita sering kali dengar ceritanya di dalam Alkitab, yaitu Daud, yaitu Raja Daud. Namun sebelum kita membahas ini lebih lanjut lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang menuntun dan juga menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, ya Allah yang ada, hadir, dan selalu ikut serta di dalam seluruh perubahan dan perkembangan zaman. Pada hari ini kami mau belajar mengenai apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan janjikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan kami tidak hidup berdasarkan apa yang kami anggap benar, berdasarkan apa yang kami anggap kami bisa lakukan untuk kami, untuk dunia, dan bahkan untuk Engkau, melainkan kami bisa hidup berpegang teguh kepada pemahaman bahwa it's all about you. Semuanya hanya tentang Tuhan dan juga rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Buka hati, pikiran, dan juga telinga kami supaya apa yang kami dengar tidak masuk secara sia-sia, melainkan boleh membuahkan hasil yang indah yang juga memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita tahu betul bahwa Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya penuh dengan penyertaan Allah. Sejak muda, ia telah hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Ia hidup saleh, sehingga apapun yang ia kerjakan membawa dampak yang besar. Bahkan mungkin saat ini, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui cerita tentang Daud. Kalaupun cerita tentang Daud hanya sedikit diketahui oleh seseorang, mungkin setidaknya ia tahu cerita tentang Daud dan Goliat, David dan Goliath. Semua orang pasti mengetahuinya. Dan hal tersebut bisa terjadi karena apa yang Tuhan berikan kepada dia. Bukan karena apa yang dia punya, bukan hanya kekuatannya, melainkan karena perkenanan Tuhan atasnya. Atas semuanya tersebut bisa terjadi hanya karena janji Tuhan yang diberikan kepadanya. Dan hari ini kita mau belajar dari Daud, dan pastinya akan menarik sekali karena di dalam kehidupan Daud banyak sekali yang bisa kita lihat, contoh, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita mau belajar dan fokus bukan hanya kepada Daud sebagai personal, sebagai apa yang Daud bisa lakukan, melainkan kita mau belajar mengenai apa yang Tuhan lakukan atas Daud, sehingga Daud memiliki hidup yang sangat berbeda. He has extraordinary life, hidup yang extraordinary. Dan kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang 17. Sekali lagi kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Saya tidak akan membacakan semuanya ini di dalam video ini, melainkan biarlah Bapak Ibu semuanya mengambil waktu sejenak untuk membacanya dari awal sampai akhir. Dan setelah membacanya, Bapak Ibu boleh melanjutkan video ini untuk mendengarkan sharing atau firman Tuhan kita pada hari ini. Boleh di pause dulu, nanti di play lagi. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 17 menceritakan satu hal yang sangat unik menurut saya. Karena ini hal yang tidak biasa terjadi, karena di dalam satu perikop ini kita melihat betul perbedaan antara rencana manusia, kehendak manusia, keinginan manusia, dengan rencana, kehendak, dan keinginan Tuhan.
Di mana kita tahu bahwa di ayat yang pertama, di ayat-ayat yang awal-awal dikatakan demikian. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Jadi kondisinya Daud sudah selesai dengan peperangan-peperangan yang ada, dengan masa-masa perang, masa-masa tidak tenang, yang masa-masa harus berpindah-pindah dan lain sebagainya, sehingga mereka dengan bangsanya kembali ke Yerusalem. Dan mereka tinggal di sana, menetap dengan tenang dan aman dan tentram. Kemudian satu waktu Daud berkata begini ke Nabi Nathan, dia bilang, lihatlah, di ayat kedua, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, dengan kata lain mahal, indah, dan nyaman, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Dan kemudian Nathan, karena apa yang disampaikan Daud adalah benar, apa yang disampaikan Daud adalah, oh iya, ini adalah suatu keresahan Daud akan penghargaan mereka, bangsa Israel, kepada Tuhan. Karena Daud sebagai raja hidup di tempat yang enak, sedangkan tabut Allah, rumah Allah, justru hanya di dalam tenda. Dan kemudian karena hal tersebut, Nabi Nathan setuju dan berkata, lakukanlah segala sesuatu yang diinginkan hatimu, yang dikehendaki hatimu. Kata Nabi Nathan begini, karena Tuhan akan menyertai engkau. Dan ya, kalau ditanya secara jujur, apakah yang dikehendaki atau dipikirkan Daud adalah benar atau baik? Tentu saja hal tersebut benar dan baik, karena apa yang diinginkan hatinya semuanya untuk kepentingan Tuhan. Semuanya dilakukan untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Sehingga wajar saja kalau Nabi Nathan berkata, lakukan saja, karena Tuhan pasti menyertai engkau. Dan hal yang sama mungkin akan saya lakukan, karena saya berpikir, oh mungkin Tuhan juga mau seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi melalui kejadian ini, Bapak Ibu Saudara, kita menyadari betul bahwa apa yang baik menurut manusia belum tentu menjadi sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Bahkan satu hal yang kita anggap, oh ini kita lakukan buat Tuhan, ini kita lakukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sebagai manusia, juga bisa salah. Karena Tuhan tidak hanya menginginkan segala sesuatu dilakukan untuknya, melainkan Ia menginginkan segala sesuatu berjalan berdasarkan kehendak dirinya. Karena ada hal-hal yang kita pikir buat Tuhan, ternyata buat diri kita sendiri. Ada hal-hal yang kita, memberikan persembahan adalah punya Tuhan, tapi jangan-jangan itu hanya untuk kepentingan kita sendiri, supaya kita diberkati, supaya kita dilihat orang, kita memberi, dilihat baik, dan lain sebagainya. Banyak alasan yang bisa kita pakai untuk kepentingan kita, padahal covernya adalah untuk kepentingan Tuhan. Dan dalam hal ini kita belajar, tidak semua yang dikatakan untuk Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga di ayat 4 dikatakan, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Baru diomongin di sorenya atau di siangnya, Tuhan langsung berfirman kepada Nabi Nathan di malam itu juga, menunjukkan bahwa ini nggak bisa terjadi. Dikatakan di ayat 5, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Ini suatu pertanyaan yang sifatnya retorika, Bapak Ibu semua saudara. Ini nggak perlu dijawab karena kita seharusnya udah tahu jawabannya apa. Dengan kata lain, Tuhan mau bertanya seperti ini kepada Daud. Apakah benar kamu yang akan membangun rumah bagi Allah? Apakah benar Daud yang seharusnya ditunjuk oleh Tuhan atau ditetapkan oleh Tuhan untuk membangun rumah bagi Allah? Dan saya rasa jawabannya seharusnya tidak. Tuhan mengarahkan Daud untuk mengerti bahwa ini bukan kamu, ini bukan tugasmu. Dan kemudian dilanjutkan, aku tidak pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pertanyaannya begini, pertanyaan kedua. Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Di pertanyaan kedua, ini juga pertanyaan retorika. Tidak membutuhkan jawaban, tapi harusnya kita sudah tahu jawabannya apa.
Pernahkah Tuhan meminta kepada hakim-hakim yang terdahulu atau kepada Daud untuk dibuatkan rumah atau bait yang terbuat dari kayu aras? Dan jawabannya tentu tidak. Dengan kata lain, dua pertanyaan yang Allah sampaikan kepada Nabi Nathan menunjukkan bahwa rencana Daud dan juga yang didukung oleh Nabi Nathan setelahnya merupakan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Namun tidak ada apa-apa yang Tuhan katakan mengenai rencana mereka tersebut. Melainkan kita ketahui betul bahwa Daud memiliki rencana untuk Tuhan. Tapi yang lebih penting bukan rencana Daud atau rencana manusia. Melainkan Tuhan yang memiliki rencana yang lebih besar bagi Daud, bagi namanya, dan bagi keturunannya yang akan datang. Dan ya, pada saat itu ini yang menariknya dari cerita ini karena Daud memiliki sesuatu untuk dilakukan bagi Tuhan, tapi Tuhan justru memberikan sesuatu untuk dilakukan bagi Daud. Daud menginginkan membangun rumah Tuhan, sedangkan Tuhan memberikan suatu hal yang ia inginkan terjadi atas Daud. Dan sebelum menyampaikan rencananya Tuhan yang besar, Tuhan memulai dengan mengingatkan Daud tentang apa yang ia telah kerjakan di dalam kehidupannya, dari ia kecil sampai sekarang, sampai saat itu. Dan kita bisa lihat betul di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Hal yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada Daud. Ini semuanya ia katakan supaya Daud sadar Tuhan adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun dia kepada rencana-rencana yang akan disampaikan setelah ini. Pertama, Tuhan adalah Tuhan yang mengangkat Daud dari seorang gembala domba menjadi gembala atas satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Seorang raja. Ia adalah Tuhan yang mampu mengangkat yang paling kecil menjadi yang terbesar. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Dan yang kedua, ia mengingatkan juga di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari hadapanmu. Aku membuat dari hadapanmu. Dikatakan Allah yang sama, yang dulu, yang beserta dengan Daud sejak kecil sampai ia menjadi raja. Ini juga Allah yang sama yang sedang bersabda kepadanya. Dan Allah yang sama juga yang akan memberikan suatu rencana besar baginya. Sedangkan yang ketiga, Allah mengingatkan satu hal kepada Daud, yaitu Allah adalah Allah yang sama juga yang memampukan Daud untuk membungkam, untuk mengalahkan musuh-musuhnya sebagai bangsa. Mengalahkan bangsa-bangsa yang berada menjadi lawan dari bangsa Israel saat itu. Tiga hal ini disampaikan kepada Daud supaya Daud sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang mampu memberikan janji-janjinya, memberikan rencana-rencananya yang setelah ini akan saya sampaikan. Apa sih janji-janjinya? Apa sih rencana-rencananya itu? Yang jelas Tuhan mau kasih tahu dulu, dia Tuhan yang sama dan dia Tuhan yang mampu. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Sehingga kita masuk ke dalam setidaknya 3 janji yang Tuhan sampaikan kepada Daud saat itu. 3 hal yang Tuhan janjikan di saat Daud justru awalnya berkeinginan untuk membangun rumah bagi Allah. Dan kemudian Allah merespon. Dan kemudian Allah justru mengatakan bahwa I have something to build for you. Saya memiliki sesuatu yang akan kubangunkan bagi engkau. Rumah-rumah yang akan kubangunkan bagi engkau. Yang akan kubangun, kuciptakan, kubuat untuk engkau, Daud, nama Daud, dan keturunan Daud, bangsa Israel. Setidaknya ada 3 hal yang akan dibangun oleh Allah, 3 rencana yang Tuhan mau sampaikan, 3 rumah-rumah, houses, yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan mau lakukan, Tuhan mau bangun bagi Daud dan keturunannya. Yang pertama, Allah akan membuat nama Daud dan keturunan Daud dikenal di seluruh bumi. Itu terdapat di ayat pasal yang ke-7 ayat 9b. Dikatakan, aku akan membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi.
Saat kita berbicara tentang rumah, when we talk about house, di dalam bahasa aslinya itu mengarah ke banyak hal. Di antaranya bait atau rumah, keturunan, nama, dan juga suku, bangsa, dan lain sebagainya. Semua mengarah kepada satu hal, yaitu house. Kediaman, tempat yang nyaman, tempat yang aman, tempat yang di dalamnya keluarga berkumpul, yaitu house. Makanya ada 3 house atau 3 rumah, 3 bangunan, 3 bait yang akan dibangun oleh Allah bagi Daud. Yaitu pertama tadi namanya dan nama keturunannya akan dibuat besar. Bukan hanya besar, akan dikenal dan akan diingat terus oleh bangsa-bangsa, oleh dunia, oleh seluruh bumi. Dan buktinya sangat jelas. Siapa yang tidak tahu Daud saat ini? Hampir semua orang tahu. Dan kita sangat bangga karena kita juga ada di dalam cerita atau di dalam sejarah Daud itu. Apa yang ia lakukan saat dulu berdampak kepada kita, dan ceritanya pun menjadi kekuatan bagi kehidupan kita orang-orang percaya saat ini. Sedangkan yang kedua, Allah akan menetapkan tempat yang tetap bagi Israel dan tempat yang aman serta tempat yang penuh dengan kebebasan dan tanpa penindasan bagi Israel. Dikatakan di pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 11. Ayat 10 berkata begini, "Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel." Dan dikatakan di selanjutnya juga, "Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu." Dan pada bagian yang terakhir, yang ketiga, Tuhan akan membangun. Dikatakan ayat yang ke-11b, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Kalau yang pertama dikatakan Tuhan akan membuat namanya besar, nama Daud besar. Yang kedua dikatakan Tuhan akan menetapkan tempat bagi bangsa Israel, kediaman, house, tempat to stay, tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi bangsa Israel. Dan yang ketiga dikatakan Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Dan yang paling menarik Bapak Ibu semua, kata keturunan ini di dalam versi bahasa Inggris, bahasa asli juga justru berkata begini, I will build a house for you. Aku akan mendirikan rumah bagimu. Dan rumah itu bisa berbicara tentang apa aja. Keturunan, aku akan memberikan keturunan bagimu. Aku akan memberikan bangsa bagimu. Aku akan memberikan kediaman bagimu. Tempat yang nyaman, tempat yang aman untuk Daud dan seluruh penerusnya. Orang-orang yang kemudian akan melanjutkan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Dan hal tersebut menjadi kekuatan yang baru kepada Daud, sehingga kita lihat betul di ayat yang ke-18, di perikop yang berbeda, dia bertanya begini, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku dan siapakah keluargaku? Sehingga Tuhan membawaku sedemikian ini. Sehingga Tuhan memberikan kepadaku sedemikian. Sehingga Tuhan berlaku sebaik ini. Karena kita tahu juga di ayat yang ke-12, kita mau baca sedikit sebelum kita mengakhiri khotbah kita pada hari ini. Dikatakan di ayat yang ke-12, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dengan kata lain saat waktunya telah habis bagi Daud, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengkokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ayat ke-15 yang paling penting, yang paling kita perlu ingat. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan daripada hadapanmu.
keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tuhan berkenan atas Daud, Tuhan memiliki perjanjian yang besar atas Daud. Dan kalaupun generasi selanjutnya yang meneruskan Daud melakukan kesalahan, dikatakan bahwa memang akan dihukum, akan ada hukuman yang diberikan atas bentuk pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Namun bersama dengan itu ia katakan, kasihnya tidak akan usai. Kasih setianya tidak akan berkesudahan. Kasih, penyertaan, dan perkenanan yang Tuhan berikan kepada Daud dan generasi selanjutnya, keturunannya, yang ditentukan, yang diberikan kepada mereka tidak akan habis. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, semuanya itu tidak ditentukan oleh siapa kita. Semuanya itu tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan, apa yang telah kita berikan kepada Tuhan, dan apa yang tidak kita berikan kepada Tuhan. Melainkan semuanya ditentukan oleh kasih Tuhan saja. Semuanya karena Tuhan saja, karena kehendaknya, karena pilihannya, karena kedaulatannya, dan bukan karena apa yang kita lakukan. Sehingga bahkan yang tadi saya sempat bilang bahwa bahkan Daud sekalipun dengan segala hal yang ia punya, hal baik yang ia telah lakukan untuk Tuhan, dia berkata, siapakah aku ini Tuhan, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawaku sedemikian ini. Siapakah kita? Apa yang kita lakukan? Hal baik apa yang membuat kita layak untuk diselamatkan? Sampai pada akhirnya kita ketahui bahwa Tuhan, meskipun kita sudah melakukan banyak kejahatan, Ia terus mencari cara, dan bakal cara terbesarnya untuk memperdamaikan kita dengan dirinya adalah dengan mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya untuk datang ke dunia, melainkan turun ke dunia, hidup seperti kita, mati, dan bahkan menderita. Dan semuanya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita, ciptaannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami tahu kami bukan siapa-siapa. Kami tahu bahwa semua yang Engkau lakukan sepenuhnya hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan saja. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk setiap hari menyadari hal ini, biar apa yang kami lakukan lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Bukan karena kami mau menyogok Engkau, melainkan karena itulah bentuk rasa syukur kami atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.